berbeda, mungkin ilmu abang mungkin ya bukannya dibilang lebih tinggi dari mereka, tapi mungkin lebih dalam ilmu abang. Baru aku paham ini bang, bahwa kalam itu sifat dan melekat bersama dengan Allah itu sendiri, kan begitu? Oke, Iya, mantap. dan Lanjut. kalam itu bukan makhluk. Ya, Seluruh makhluk, mantap. Ya. seluruh makhluk itu berasal dari kalam. Seluruhnya berasal dari kalam. Ya, Nah, setuju. sebelum antara kalam dengan ciptaan ada yang disebut kalimah. Ya, oke. Jadi kalimah ini yang kemudian menginstruksikan apa yang kalam inginkan. Kalam menginginkan misalnya Maria. Kalam menginginkan Maria hamil. Marianya, bukan Karena kalamnya yang itu kan, turun. bang, karena kalamnya itu kan, karena kuasa kalamnya itu. Kalamnya Oke, ini, betul. kalamnya ini bunyi, kalamnya ini berbunyi, aku ingin Maria hamil. Hamil Maria, maka isi perutnya itu adalah hasil dari kalam yang berkata, jadilah hamil. Melalui berarti kalam ini berbicara, ibaratnya kalam ini keluar melalui kalimatullah itu tadi kan, kalimat itu kan, makanya keluar perkataan Allah itu sendiri. Izin saya potong, maaf, ini sangat krusial ya. Pak Elpran jangan menggiring opini, dengarkan dulu baru nanti dibantah. Silakan Guru Nda, maaf. Silakan. Ya, jadi gini saudara, kalau misalnya gini, saya jadikan contoh misalnya, Anda berkata, dengan mulut Anda mengatakan, saya ingin makan pisang. Pertanyaannya, apakah Anda yang jadi pisang? Tidak. Begitulah Yesus. Saya ingin Maria hamil. Hamil, lahirlah anaknya. Jadi tidak ada hubungannya hakikat Allah dengan Yesus. Seibarat Anda dengan pisang. Berarti abang katakan tadi, berarti Allah kekal, jadi bersama-sama dengan kalamnya kekal juga. Iya. Apakah ada dua yang kekal? Satu. Tapi katanya bersama-sama, kalam kekal, Allah juga kekal. Berarti ada dua yang kekal karena bersama kalam ini bersama-sama dengan Allah kekal gitu. Sekarang saya tanya sama Anda, gula dengan manis itu satu atau dua? Gula dengan rasa manis itu satu atau dua? Kalau sumber manis itu dari gula, satu atau dua gula dengan rasa manisnya? Satu gula dengan, tapi kan ada manis itu karena gula kan? Berarti sama-sama. Ya itulah, nggak bisa dipisahkan itu. Berarti ada dua. Bagaimana Anda bisa mengatakan di situ dua? Bagaimana bisa Anda mengatakan itu dua? Abang bilang kan apa bedanya gula dengan manis kan begitu. Jadi bukan itu nama gula itu adalah wujudnya. Sifatnya manis. Antara wujud gula dengan rasa manis bisa nggak dikatakan dua pribadi? Bisa, Paman. Kalau bisa dikatakan satu pribadi tapi dua yang kekal itu bersama-sama, abang. Ya kenapa? Karena iya loh bang, satu pribadi ya oke. Kan gula, sifat gula itu manis. Manis itu bukan pribadi yang berbeda dengan gula. Ya tapi kan sama-sama kan, tapi dua yang tidak. Sekarang begini, nggak usah terlalu berat kayaknya kalau itu. Sekarang begini, sifat Anda menurut keluarga Anda, apakah Anda itu pemurah, atau Anda itu ringan tangan, atau Anda itu pemalas, atau Anda itu pengrajin, atau Anda itu pemarah? Sifat yang cenderung pada diri Anda itu apa? Ibaratnya kalau sifat itu, kalau saya penyabar, oke. Penyabar. Apakah penyabar dengan Anda dua pribadi yang berbeda? Satu pribadi, tapi dua yang. Dua apa? Satu ya. Tapi ada dua hal dalam diri saya ini. Saya sabar dengan bersatu dengan tubuh saya, abang. Bisa nggak berpisah?
tidak bisa berpisah. Tidak bisa. Tapi bisa dibedakan. Dengan Bisa dibedakan. Sifat sabar saya, ya, sifat sabar saya dengan tubuh saya yang menyatu dalam tubuh saya. Kalau menurut saya, Bang. Sabar Anda ini bias dari mana? Bias dari mana ini? Dari tubuh saya kan. Nah, keluar sifat penyabar saya dari tubuh saya. apakah sabar Anda itu bisa menjadi pribadi lain? Karena saya tidak maha kuasa, sabar saya itu nggak bisa menjadi pribadi yang lain. Karena saya nggak maha kuasa, Bang. Karena saya terbatas. Jadi maksud Anda kalau Maha Kuasa Tuhan itu bisa merubah dirinya menjadi banyak Tuhan gitu? Enggak, kalau abang bawakan ke pribadi saya ini, kalau abang Ya bukan itulah karena saya nggak bisa membuat Anda mengerti tentang sifat Allah dengan Allah itu sendiri. Maka saya kasih Anda analogi. Apakah sifat Anda dengan Anda itu dua pribadi yang berbeda? Misalnya sifat Anda keluar dari Anda menjadi ayam. Setelah menjadi ayam, ayam ini mati menebus ayam-ayam yang lain. Habis itu kembali lagi ayam ini menjadi Anda sifat. Bisa. Bisa. Kan sifat ini dulu, Bang. Ini secara apa? Ya, bisa nggak sifat Anda tadi itu keluar jadi ayam? Mana ada sabar jadi ayam. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Untuk merealisasi contohnya kan sabar itu kan kekal bersama dengan saya kan karena Ya, berarti sabar bersama dengan saya. Berarti sabar adalah Anda. Sabar adalah Anda yang tidak Tapi bisa bersama terpisah dengan karena saya. itu sehakikat dengan Anda. Itu diri Anda. Sifat Anda adalah diri Anda. Bagaimana Anda bisa memisahkan antara sifat Anda dengan diri Anda? Nggak bisa. Kecuali Ya, Anda kan ingin beda loh, menganal Bang. apa? Sabar kan beda kan namanya kan sabar. Itu kan sifat saya. Tubuh saya beda tapi sifat dengan tubuh saya tetap satu. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak Namanya bisa, saudara. Sifat Anda yang penyabar itu dengan Anda, itulah Anda. Sifat penyabar Anda adalah Anda. Orang mengenal Anda itu penyabar. Berarti yang penyabar ini siapa? Ya Anda. Penyabarnya Ya, Anda saya. dengan Anda nggak bisa dipisah. Aduh, kok jadi Tapi kan apakah sabar sama dengan sifat saya, apakah sama dengan tubuh saya kan beda, Bang. Loh, Secara logika. sabar itu sifat yang melekat pada tubuh Anda. Gimana orang ini? Iya, melekat Anda satu ingin- dalam tubuh saya tapi beda sifat dengan tubuh saya. Lalu sifat Begitu, Anda Bang. itu yang Anda maksud sifat ini apa? Sifat ya seperti yang ku bilang tadi kan sifat itu kan contoh sifat saya kan penyabar. Jelas satu dengan saya, tapi sifat sabar saya dengan tubuh saya kan beda. Tapi nyatu dengan tubuh saya. Nah, Secara logika, itu dua Bang. pribadi. Itu dua pribadi. Bukan dua pribadi, tapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena sifat saya beda dengan Bang Juma, izin. Menurut saya sifat beliau ini yang paling menonjol itu bukan penyabar tapi pembohong, Bang Juma. oh, tidaklah penyabar, Bang. Enggak lah. Nggak bisa. Ya kan Anda begini ingin loh, Mas, secara menggiring logika, Bang. opini Yesus nggak bisa. Yesus itu 100% ciptaan Tuhan Enggak Yang secara beras- logika lah, Bangku. dari Jangan sifat duduk ke situ. pencipta. Sifat saya kan penyabar, sabar itu kan satu ya kan sabar kan beda dengan tubuh saya. Meskipun tidak tetap kekal bersama-sama dengan sifat saya yang sabar itu, tapi kan ada sabar dan tubuh saya kan begitu. Tapi satu hakikat satu di dalam tubuh saya nggak bisa dibedakan si sabar dengan tubuh saya, tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan sifat Anda dengan Anda. Nggak bisa. Ya namanya sifat. Udah beda dengan tubuh. Tubuh sifat kan beda. Kalau tapi kan tetap kalau dipisahkan. tidak ada Anda, tidak ada sifat. Tidak mungkin sifat itu ada, Anda tidak ada. Ya justru itu abangku. Makanya tidak bisa dipisahkan abangku sifat dengan tubuh saya. Iya, Itu karena loh. sifat itu, karena yang sabar itu adalah Anda. Siapa yang sabar tadi? Bukan sabar itu saya, tapi menyatu dengan saya. Secara logika. Yang sabar siapa? Yang sabar siapa? Yang sabar saya, tapi sabar Ya, bukan berarti saya. Anda sifat Sabar Anda ya bukan tubuh. Anda. Sabar bukan tubuh saya. Bagaimana abang? Kan Lalu sabar itu apa? Sabar bukan tubuh saya kan, ini tubuh saya mengeluarkan sifat sabar, ya kan? ya. Berarti sabar saya itu bersama-sama nyatu dalam tubuh saya. Apakah Ya, tubuh berarti saya sama dengan sabar itu saya? adalah Anda. Sabar itu adalah Anda.
sabar itu adalah Anda. Sifat yang melekat pada diri Anda. Yang sabar Anda. Sabar sabar bisa dikatakan saya karena sabar ini bersatu dalam tubuh saya. Jadi meski beda sabar beda dengan tubuh kan, abangku, sifat tubuh kan beda. Tapi sama bisa dikatakan saya karena sabar saya, sifat saya satu dalam tubuhku. Kalau tidak Anda, kalau Anda tidak punya sifat, Anda bukan makhluk. Ya justru itu nggak bisa dipisahkan sifatku dengan tubuh saya kan. Iya, karena sifat itu adalah Anda sendiri. Saya sendiri, iya benar bang. Sifat itu Bisa tidak sifat Anda jadi pribadi yang lain? tidak bisa. Tidak bisa. Karena sabar Berarti itu, karena berarti sabar sifat, itu, berarti iya, sifat, berarti Saya sifat. setuju bang. Saya setuju Berarti bang. berarti kalam tidak bisa menjadi Yesus. Gitu Karena bang. sifat saya adalah abang bilang tadi sifat itu kan saya. Ya, Oke, karena benar, kalam pas. itu, karena Ya, kalam sifat itu tidak bisa berpisah dengan Allah. Jadi Iya, siapa yang berpisah dengan Allah? Ya makhluk. Nah Yesus berpisah dengan Allah, berarti Yesus makhluk, ciptaan Allah itu Yesus. Gitu bang. berarti kalau kita bawakan ke Allah tadi, berarti kalam dengan Allah, berarti dua yang kekal gitu loh. Berarti ada yang kekal, Allah pun kekal, sifatnya pun kekal. Bagaimana? Udahlah bang. Kalau mau gila-gila aja sendiri. Saya cukup sabar menuntun Anda, tapi Anda menggiring opini, harus ada pribadi 2, 3. Kenapa nggak 100 aja sekalian bang? Betul. Enggak begitu bang. Oke lah. Mungkin saat ini mungkin pemahaman saya yang kurang atau tidak. Saya pelan-pelan akan bertanya. Bang Efran. Untuk belajar itu kan nggak hanya, apalagi Bang baru Efran, kali Bang ini Efran. kan, nggak baru kali ini kan kita. Bang Efran izin, Bang Efran. Bang Bentar, Efran izin. Enggak, sebentar doang. Izin bang. Dulu abangku. Sebentar doang. Paham saya. Sebentar doang, Bang Efran. Iya abang. Bang Efran sebentar doang. Iya. Sebentar doang. Bang Efran izin, kalau ada satu kelereng kemudian dilemparkan Iya. ke bawah, kelereng itu kan berbunyi, Bang Efran. Bunyinya dari mana, Bang Efran? Dari kelereng itu atau dari yang Dari lain? kelereng itu. Dari kelereng kelereng itu. itu Apakah sendiri. bunyi dan kelereng itu dua, Bang Efran? Bunyi dengan kelereng tetap satu dari kelereng itu. Satu Tapi kan, cuman bunyinya kelereng itu kan. Ya udah, berarti Ya. itulah Tapi dari situlah sumber bunyi itu, Bang beda-beda Efran. kelereng bang. Tapi bunyi Masih itu bukan bunyi beda kelereng dengan itu sendiri kelereng. abang. Ya udah. Iya, Ya bunyi udah. itu ada karena Udah kelereng. parah Ya ini. kan? Saya mau tanya bang, Mungkin pelan-pelan. tubuh Anda, pelan-pelan lah ya. tubuh Anda dengan suara Anda sama nggak? Kalau suara saya dengan tubuh saya nyatu dengan tubuh saya abangku. Ya, Bisa nggak dipisah? tidak bisa dipisahkan suara dengan tubuh saya karena tanpa tubuh saya suara pun nggak ada, tanpa suara pun saya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbicara. Jadi satu, nggak bisa dipisahkan abangku. Coba Anda buktikan, coba Anda bilang anjing coba. Dibilang pisang. Anjing aja dulu. Masa yang bagus-bagus loh. Bukan, Nah, karena pisang. Anda sudah tahu jawabannya. Tidak. Nah, coba bilang anjing. Udah kita bahas pisang. Oke, pisang saya katakan keluarkan suara Coba bilang lah, bilang coba. perkataan pisang. Oke, kalimat pisang, atur kata-kata pisang. Oke. Coba Tolong. bilang lah. Berarti Anda pisang. Keluar kata-kata pisang bukan saya. Tapi Nah. suara itu kan nyatu dengan saya. Bukan suara yang nyatu dengan abang, itu kelirunya itu di situ. Yang bersatu dengan Anda itu alat mengeluarkan suara. Sama seperti kalau saya mengatakan, apakah Anda dengan Anda itu satu? Sama? Tidak. Anda itu adalah sesuatu yang berasal dari Anda. Ya. Apakah Anda adalah ludah Anda? Tidak. Ludah Anda adalah sesuatu pribadi baru yang keluar dari Anda. Apakah Anda itu adalah kentut? Tidak. Kentut adalah sesuatu yang diproduksi oleh Anda. Jadi apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Ya. Sedangkan sifat betul, itu betul, tidak betul, keluar. betul. Sifat yang ada pada diri Anda itu tidak keluar, tetap melekat.
Yang keluar itu adalah pribadi baru. Seperti kotoran yang keluar dari Anda, liur, ludah, conge. Itu pribadi baru. Yesus itu sesuatu yang keluar dari Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan, dia adalah kotoran dari Tuhan, alias makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita kebawakan sifat tadi, karena kalau contoh yang abang bilang itu kan kan begitu kan, Itu bukan sifat. Itu bukan itu sifat. makanya aku bilang bang, kalau kan nggak sama-sama terus dengan saya kan. Kedudukan Itu. Yesus pada diri Tuhan itu sama seperti Tapi kalau sifat saya satu dengan saya, nggak bisa dipisah. Ya, itu yang nggak bisa dipisah. Yesus mengatakan apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dong. Jadi dia bukan Bapa, karena dia adalah sesuatu yang keluar dari Bapa. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu entitas tunggal absolut. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa berbagi, tidak bisa berpisah. Tidak bisa kemudian dia dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5 dan seterusnya, nggak bisa. Karena dia adalah absolut tunggal yang hakikat tunggal yang absolut, tidak bisa terbagi, tidak bisa kemudian mau dipilah-pilah. Sedangkan Yesus bisa dibagi, Bapa, Yesus, Roh, manusia yang lain dan bisa. Berarti dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, ingat, bukan Tuhan. Alam semesta ini semuanya keluar dari Tuhan. Makanya konsep Kristen pada mulanya adalah firman-firman menjadi daging, daging Yesus adalah firman itu sendiri. Itu keliru. Kenapa? Karena digugurkan oleh Yesus di Matius 4 nomor 4. Yesus kemudian menggugurkan, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus, gugur. Begitu saudara-saudaraku. Iya, Gurunda. Bang Elpra, silakan istirahat dulu ya. Penjual cilo ada di atas. Kamu ngapain? Bang Ben, silakan. Dia ini Yahudi dicangkok. Apa lagi Dinda? Yahudi dicangkok anak Abraham katanya dia. Tapi cangkokan. Parah. Kayu, kenapa? Kenapa? Lawannya Bunda Rahma ini, Bunda Rahma. Ada opung tak datang. Abang tadi tobat itu Gurunda, kukira ndak berani minai. Ada otak dia. Enggak. Dia menuju hidayah. Bunda, dia menuju hidayah. Amin. Tinggal hatinya ini. Tinggal hatinya sedikit. Insya Allah kalau dia gunakan akalnya, insya Allah dapat hidayah. Dia sudah mengena, dia tutupi dengan caranya, dengan gaya seperti itu. Selama dia tidak emosi, ngeyel, insya Allah dapat hidayah. Apalagi kalau sering ikut mendengarkan begitu. Kecuali yang ngeyel kayak Raja Debat, kayak siapa? Bom, RK, Edis, itu sulit dapat hidayah. Kenapa? Karena sudah malu. Iblisnya sudah jadi, tubuhnya sudah menjadi sarang setan. Jadi susah untuk dapat hidayah. Kalau mereka ini masih jemaat-jemaat mingguan kayak begini, sekali setahun, insya Allah masih bisa. Insya Allah, amin. Begitu. Mana dia? Betul. Tadi Pak Elfran itu udah udah menggarisi pemikirannya dengan Yohanes 1 nomor 1 sih. Jadi nggak mau keluar dari situ. Aturan dia keluar dulu dari situ, baru pertimbangkan kembali Yohanes 1 ayat 1-nya. Wow. Betul. Barakallah fiik. Arfandi. Kelereng aja jadi ada 2 Bang Juma gara-gara dia tadi. Padahal 1. Nggak bisa kita digiring, saudara-saudara. Semalam aja tuh ada yang saya ini heran. Kenapa Kristen itu bodoh? Bodoh Kristen itu. Mau-maunya dia tampar pipi kiri, tampar. Alah, jualan kecap.
Dia ingin jual kalau ajarannya itu luar biasa. Habis itu kesemes langsung. Mampus dia, malu sendiri. Bingung dia mau ngomong apa. Oke, silakan teman-teman. Saya bikin kopi dulu ya sebentar. Kalau ada yang keras-keras, izinkan saya masuk ya. Boleh kan? Siap, siap. Oke, lanjut. Siap, Gurunda. Kang Dito, ada di bawah Kristen lagi tuh? Yang naik Kristen ya, Itu teman-teman. Kebanyakan yang Islam. Iya, Pak Ustadz ini lagi dilihat-lihat dulu. Itu yang Lagi diharapkan dikoreksi sama Gurunda. moderator. Iya, lagi dilihat-lihat dulu nih. Soalnya Muslim semua kelihatannya. Iya, kalau izin saya speed sedikit ya menganalisa tadi si Pak El Pram itu ya sangat kelihatan sekali gitu loh, menjebak di tentang kalam. Ini Masya Allah luar biasa Gurunda, Masya Allah. Jadi kenapa tadi saya potong, karena kelihatan ada tersinyalir itu penggiringan opini untuk meminta remis gitu ya. Tapi kita semuanya bisa lihat semuanya. Jadi tolong buat teman-teman Kristen, silakan yang intelek aja. Wah, kalau udah cangkok Yahudi ini ya mending nggak usah lah, sepak aja lah. Tolong yang Islam batalkan permintaannya yang Islam. Ya, biar yang Muslim dulu, biar yang Muslim, biar yang Kristen. Iya. Ya kan, ketawa dia kan, Yahudi cangkok. So, kenapa? Rupanya dari pagi siang gitu. Jadi kayak kita aja. Kenapa muncul mulu lu, Kang? Muncul aja di beranda gua. Kan? Dia ngikutin saya, teman-teman. Kang Dito mulu yang muncul di beranda ya, nggak ada yang lain. Coba undanglah yang level pendeta gitu loh, atau yang sedikit coba yang kekeh gitu loh, yang kuat argumentasinya tentang Kristen gitu kan. Coba dulu, telepon dulu suruh sini. Atau jangan-jangan kau sudah nggak diterima di Kristen. Bahasa apa, Kang? Bahasa apa? Kalau udah males, kalau udah orang ngakuin cangkok Yahudi ini males aku. Iya toh. Kalau diskusi, kalau takut. Nggak ada. Apa yang ditakutkan? Nggak ada. Kang. Apa judulnya, Kang? Udah, sampai kapan kau akan menjadi orang yang linglung begitu? Linglung. Sampai kapan kau jadi orang linglung? Di mana saya linglungnya? Ya kalau nggak linglung, kalau di interview sama Bang Handi, masa masih belum sadar juga? Kapan di interview sama Bang Andi? Saya pun baru jumpa sama Bang Andi. Yaudah. Apakah kamu sudah tidak menuhankan Yesus? Menuhankan? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Gimana? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Apakah Yesus menuhankan Bapa itu Allah? Iya. Jadi Yesus Tuhanmu punya Tuhan. Yesus Tuhan punya Tuhan. Ya dia juga gitu loh. Coba teman-teman perhatikan bagaimana lemahnya orang yang tidak berakal ini. Kamu masih menuhankan Yesus? Makanya kan gitu. Kalau nggak paham Alkitab, jangan bahas Alkitab. Kamu nggak paham, tapi bahas Alkitab dijelaskan kamu nggak terima. Aduh, kau minta penjelasan apa lagi dari Bible-mu? Ya kamu bilang itu tadi. Kan sudah jelas nih, Yesus menuhankan Bapaknya. Iya, Bapa Tuhan. Ya, saya tanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Yesus itu utusan sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Hanya utusan. Bahkan dia mengajarkan Iya, dari situ aja kamu nggak paham masalah kita. Makanya saya bilang wajar kamu nggak paham, wajar. Kamu ngomong gitu wajar. Syukron TV. Syukron. Gini Ben, kalau aku kasih tahu samamu bahwa Yesus itu mengajarkan satu Tuhan ya. Matius 6 nomor 24 dan Lukas 16 nomor 13. Itu perkataan Yesus sendiri.
tentang dua tuan atau dua Tuhan kah? Ya. Tuhan. Jadi memang Bani Salemba itu kan membuat kalian kacau. Ya nggak apa-apa, jelaskan karang-karangannya, nggak apa-apa. Ini Bang Manise Muslim, Maki. Ya, Assalamualaikum Bang Manise. Iya, waalaikumsalam bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Aki? Ya, saya mau nyimak aja bang. Iya, di bawah aja. Oh, iya. Biar ada Dari sobat Kristen dari ya. tadi masalahnya minta terus ya. Iya, makanya sempat saya reject. Supaya ini Bang Ben ini adalah pendampingnya atau dia mau debat sendiri sama Oten gitu kan. Itu Valen di bawah Muslim apa Kristen kan itu? Coba? Valen itu. Di permintaan, di multi. Oh, Valen Kristen, Katolik. Iya, Nekan. Selamat malam, Valen. Kok diam aja nyimak, Ben? Walaupun sudah jadi Yahudi rohani, diam aja dulu. Gimana belakang ini nggak pandai? Ya, selamat malam, Valen. Malam bang. Ya, Assalamualaikum. Sorry bang, aku salah typing salah pencet tadi. Muslim bang. Oh, Muslim. Iya. Oh, Masya Allah. Apaan ya? Sorry Soalnya tadi salah nama pencet. Valen ini nama-nama Flores. Iya bukan. Dari Oh, Kaltim betul bang. ya? Masya Allah. Muslim, Alhamdulillah. Dari Ya, Kaltim bang. Jawa dulu, Akhi. Ya, siap. Ahwan ya. Aman bang. Makasih bang. Iya, jadi kalau yang masih bingung dengan jawaban tadi ya, kita dengarkan jawaban Bang Ben. Tuhannya dia masih menuhankan Yesus. Apakah Yesus mempunyai Tuhan Bapaknya? Bapaknya adalah Tuhannya? Iya. Coba. Intelek apa yang dimiliki seorang Kristen? Kalau yang dia tuhankan ternyata dia punya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya, Inyong, selamat malam. Selamat malam. Ya, dari sekte mana, Inyong? Saya Islam bang. Oh, Islam. Oke, siap. Nyandu aja, nyandu sama Bang Juma. Oh ya, siap. Oke. Ya, beliau lagi istirahat dulu. Ngopi Masako. Ya, teman-teman silakan ya Kristen. Yang Kristen silakan naik. Ya, mudah-mudahan tercerahkan ya, meskipun Bang Ben ya kan beliau tidak menghujat. Beliau juga ya hanya ingin belajar berargumentasi. Ya, tambah sedikit ya. Kan Ya, gitu. silakan, Bunda. Kalau kita lihat di Matius kan. Matius 11:25. Kata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Bapa ini kan Allah itu di Bibelnya, atau mereka plesetkan Allah. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Udah jelas kan kata itu Yesus yang bersyukur. Masih aja menuhankan Yesus, coba. Saking kuatnya doktrin dogma di kepala mereka tuh. Akal sehat hilang. Terkalahkan dogma doktrin. Inilah mereka. Pandai kali memutar lidah ya kalau kita nyimak. Wih. Jadi kalau ada netizen kita yang pemahamannya belum mumpuni, terus naik di Komal Kristen, ya bisa digoreng, bisa diinikan oleh mereka. Dan mereka pandai memutar-mutar gitu loh. Yesus pun di dalam Matius berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Apalagi kurangnya ya coba. Yesus dalam Bibel utusan Rasul, Nabi. Nah, apa Bang Han? Silakan. Baru bangun. Lapar. Kalau udah baru bangun, lapar sudah. Masalah ini Bang Rizal, Aki, sama Sotare, roomnya katanya error tuh. Iya, ini udah digeser-geser roomnya dari tadi. Mungkin karena baru update kali, mungkin updateannya nggak terlalu bagus kali yang barusan ini ya, yang hari ini. Kan update tuh hari ini di Play Store. Oke, baik, mumpung masih anget, izin dulu sampaikan satu ayat.
yang saya bacakan di dalam surah Ali Imran ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal bala wallahu basirul bil ibad. Kalau teman-teman sadaqallahul adzim, kalau teman-teman melihat ya, ini yang kita sampaikan tentang kalau dalam artinya dari Sabik Company terjemahan. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana yang tugas kita sebagai apologet Islam Indonesia, meskipun susah, meskipun sengit, meskipun sulit, hidayah itu diterima oleh lawan diskusi kita, tetapi saya yakin ada saudara-saudara Kristen yang menyimak. Kenapa kita tidak langsung vulgar, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam? Kenapa? Karena Al-Quran semuanya sudah menjawab dan memberitahukan kepada kita semuanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Al-Quran Al-Karim yang saya kutip di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-20 tadi, buat teman-teman Kristen yang lagi belajar memulai dari terjemahan, kemudian kurang paham, ada 350 tafsir. Silakan. Setelah masuk Islam secara kafah, ingat, perintah Al-Quran yaitu Iqra. Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sadaqallahul adzim. Jadi perintah membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Guru juga tadi, ada pastinya di awal tadi kita simak, ada ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Ini menjadi maghfirah buat kita semuanya, menjadi hikmah. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan adalah suatu amalan ibadah yang insya Allah akan sebagai catatan amal baik kita yang nanti akan kita tuai pada saat di Yaumul Hisab. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan ke surganya, ke jannahnya Allah tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Tinggal kita nantikan buat teman-teman Kristen, kalau mau bertanya, tidak mau diskusi karena mengetahui bahwa ternyata Bible memang sejatinya adalah redaksi atau catatan yang lebih vulgar tertulis di dalam kitab Lukas. Beliau menyampaikan kepada utusannya atau penguasanya yang disebut Theophilus, kemudian melakukan penyelidikan dan memutuskan. Memutuskan di sini adalah secara pribadi Lukas sebagai manusia, memutuskan untuk membukukannya. Namun manusia-manusia zaman sekarang menganggap bahwa penyelidikan dan keputusan membukukan oleh Lukas dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi buat manusia-manusia, saudara-saudara yang berpikir kalau mau membandingkan dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran ini tidak ada pembedanya, tidak ada pembandingnya, insya Allah. Karena Al-Quran benar-benar kita fahami adalah wahyu dari Allah, firman dari Allah yang diserukan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk
seluruh alam semesta ini melalui manusia yang mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khafatan linnas, ditujukan kepada seluruh umat manusia, termasuk teman-teman kita yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu. Tetapi dari golongan mereka memang mereject, menolak, seperti halnya yang dikatakan di dalam tadi surah Ali Imran ayat 20. Wallahu ta'ala mubishawab. Mungkin silakan Bang Handi, lagi makan kali ya. Silakan, kalau ada Kristen langsung dinaikkan aja akhir Rizal. Ya, Rajenif Infin, selamat malam. Kristen atau Muslim? Silakan. Rajeninfin. Rajeninfin. Rajeninfin, monitor, selamat malam. Delay ya. Rajeninfin, selamat malam. Kayaknya kosong dia sih. Belum duduk. Oh, belum duduk. Sudah duduk. Udah duduk di atas. Di bawah belum kelihatan. Ini rupanya Komal internasional ini. Betul. Baru dikasih temen tadi ini, saya uji coba ini. Oh, sama berarti. Iya, yang kemarin itu kan sudah nggak bisa lagi bang gitu. Kan nggak bisa, sudah minta download itu download nggak bisa kan? Kubuang. Ini baru ini. Iya. Punya kan itu juga seperti itu ya, sama ya tadi ya, sejak tadi. Yang ini saya yang nomor 13 ini internasional. Oh iya. Jadi bebas sudah. Dibebaskan dari bahasa binatang, pemakan nasi gitu kan. Silakan buat teman-teman saudara-saudara Kristen ya. Mungkin ada salah satu kaum intelek ya dari teman-teman Kristen pasti ada. Silakan, kita butuh kita merindukan dialektika yang semi formal ya. Mungkin mengedepankan pengetahuan daripada mengedepankan yang namanya defending. Sudah diketahui bahwa memang tertulis begitu tapi ditolak gitu. Itu yang kadang buat kita ini males gitu loh ngadepin. Tapi kalau memang Anda dengan resiko dipermalukan atau ditertawakan, saya rasa itu jalan pintas orang-orang itu ya. Ya silakan buat teman-teman Kristen dinantikan. Silakan. Agak susah ini, udah mulai berat ini. Sudah berat. Teman-teman Kristen ini kalau udah tadi pembicaraan, nggak bisa digiring ternyata ya umat-umat Islam. Kalau udah kayak gitu mau gimana lagi? Cuman Edis yang bisa giring, tapi ya digiring oleh orang yang education backgroundnya aja nggak jelas, ya gimana mau ini. Oke, Syam, selamat malam. Malam. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, menerima aja sih, Bang. Dari tadi minta naik ditolak, tak naik lagi. Teman-teman Muslim yang naik itu Kristen dua sholat ini ya. Budar nih, ayo naik. Budar nih kalau mau naik. Ini mudah-mudahan peling bajai. Malam bangku peling bajai. Tora Albert. Tora Albert, selamat malam Tora. Kalau nggak ada suara di ini aja, turunkan aja kan gitu. Iya. Gimana nih? Tuhan John, makasih ya Bang.
Ya, Bunda Rahma, kabarnya Oten, gimana? silakan naik Oten. Ini apa ya, pengobatan gratis, pencerahan. Ayo naik teman-teman Kristen. Ya apa ya mereka ya? Nomornya error lagi katanya. Apanya? Mungkin penyesuaian ya Ustadz ya. Iya, saya masih ini percobaan ini, uji coba sekarang ini Bunda. Bentar dulu ya. Di pengaturan mungkin. Jadi heran ya itu teman-teman Kristen. Yang diimani di Bibelnya itu yang nggak ada tertulis loh. Kalau kita kan yang ada, yang difirmankan Tuhan yang kita imani, yang disampaikan oleh Rasulullah yang kita imani. Ya kan, melalui hadis-hadis ya kan. Nah mereka ini kebalik-balik loh. Yesus di dalam Bibel utusan, Rasul, Nabi, hamba. Dibalik jadi Tuhan. Kan lucu mereka ini ya teman-teman Kristen. Ke dalam Al-Quran kan Allah berfirman ya melalui yang disampaikan Nabi Musa di surat Toha 14. Inna di anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Nah ini kita imani. Rasulullah disebut sebagai Nabi Muhammad disebut sebagai Rasul, itu yang kita imani. Utusan Allah itu yang kita imani. Tapi mereka itu apa ya, kebalik-balik. Kenapa? Karena ikut dengan ajaran si Paulus. Lah teman-teman, ayo naik teman-teman Kristen. Pancing dulu Bang Dito, biar mereka ini panas di bawah. Mau dipancing, kalau dipancing nanti monolog didemin sama Bang Handi, terdiam kita. Monolog. Tapi kalau teman-teman terserah mau request, kita mau buka apa ini, teknik pengujian Bible gitu atau gimana, terserah. Gimana? Kalau Islam itu ya secara penamaan aja sudah sempurna. Islam artinya selamat, dan itu memang dikonfirmasi oleh Allah ya kan, dari langit penamaannya. Misalnya ya Yahudi atau Judaism itu kan dari salah satu nama ke-12 Bani Israel, suku Israel. Yehuda, Hindu dari tanah Hindustan, Buddha dari Siddhartha Gautama, tokoh di agama Buddha kan. Ya, Kristen itu penamaan dari Paulus, tokoh Kristen. Islam itu langsung konfirmasi dari Allah di surah Al-Imran ya, ayat 3. Saya kutip sepotong aja yang usah lengkap. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ini memang legalitas dari Sang Pencipta. Ya kan? Keren kan? Cara beribadah, cara ibadahnya itu universal, dimanapun bisa kita menyelesaikan. Di Afrika, di Cina, negara manapun ya. Karena bacaan kita itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Kita mudah menyelesaikan. Ucapan salam, ya. Ucapan salam pun kita universal. Kalau mereka kan, selamat pagi, entah siangnya bagaimana. Itulah agama dari langit ya. Jadi kenapa harus Islam ya? Islam itu sempurna. Apalagi supaya nggak monolog ya. Ayo naik teman-teman Kristen.
Mana ada tamu, nggak ada. Ah, ini baru ada. Sang apa ini? Sang guru. Sang guru. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, muslim ya bang. Silakan, Muslim, Bang. muslim, Mbak. Apa yang Muslim. disampaikan bang? Nggak cukup, nyimak aja. Makasih ini rasanya, ya. Di bawah aja. Makasih. Oh, mama iya bang. Kasih. Ayo. Itu ada itu. Jalan lurus bilang Kristen naik buat apa? Buat disunat. Ayo, disunat. Apanya disunat? Ya diskusi lah, diskusi lintas agama. Kok masih nanya? Tuh, Hoten makin kesini kok kalian makin kesono sih. Naikkan aja muslim dulu, siapa-siapa sebelum ada oten, ada kosong. Babar Jut, kayaknya di orang Thailand ini. Babar Jut, Babar. Ya Allah, Babar. Selamat malam Babar. Babar, halo 1 2, Babar. Ehonya tinggi ya teman-teman. Babar, nggak nyaut dia. Tadi orang India. Dedi oke, 19. Selamat malam Pak Dedi. Assalamualaikum, Pak Muslim. Halo, assalamualaikum. Maaf saya Muslim, cuman mau cari informasi. Ya bang. Saya stay di Aceh ya. Ya, bang. Cuman saya cari informasi. Kebetulan ada saudara kita itu yang Nasrani mau syahadat, tapi dia perlu dibimbing gitu sampai selesai. Itu kita untuk daerah Medan ya, ada nggak apa namanya seperti semacam suatu yang bisa sebagai edukasi lah gitu. Maksudnya pembinaan. Benar bang. Di Medan ada bang. Di api sumut ya Bunda Rama. Ya. Iya. Api sumut itu Ya, mualaf Pak center. Saiful. Iya, seperti mualaf center ya. Iya. Jadi kita mengadakan pembinaan di setiap daerah-daerah di DPW namanya itu bang. Itu kalau boleh tahu. Di daerah Jakarta, Jabodetabek, DPW-nya gitu. Iya, kalau boleh tahu di Medan di mana ya bang? Bisa nggak dapat Bang informasi? Saiful, Gitu? ketua apinya ya Bunda Rahma. Ayah Saiful ya. Ya, Abah Saiful di sana. Iya, karena saya nggak sempat karena saya kan posisi di Aceh ya, gitu. Nah kebetulan kan yang mau syahadat ini kan cewek gitu loh, masih gadis. Ya, jadi butuh bimbingan itu bukan syahadat aja, kalau bisa sampai masalah-masalah yang berhubungan. Ya. Berarti belum bersyahadat bang? Belum? Belum, karena saya belum nggak berani juga ya kan, karena tanggung jawabnya kan juga besar. Kita syahadat nggak boleh kita lepaskan juga gitu. Ya biasanya tuh kalau selesai disyahadatkan tuh diambil nomornya, ya kan? Dipantau. Ya maksud saya gini Mbak, maaf, ada nggak yang bisa saya referensinya begitu ya? Bang Saiful itu ketua di Medan, api di Medan. Konfirmasi alamat ada nggak bang? Mbak? Begini aja, coba ini nomornya ke DM ke aku nomornya, baru aku kasih nomornya Bang Saiful. Oh siap. Apa ada nomor? Itu sudah mu'allaf atau mau syahadat abangku? Dia masih Nasrani ya, bang. Oh ya di Komal Muslim aja, di sini juga nggak apa-apa boleh. Nanti Kebetulan dia nggak mau bang, di perdebatan gitu dia nggak mau. Cuman kemarin saya coba bagaimana cara mengarahkannya aja bang. Jadi makanya saya pikir mana tahu ada dari teman-teman saudara-saudara kita ini
referensi yang bisa membimbingnya itu ya bagaimana dia itu setelah bersyahadat, bagaimana sebagai mualaf kan perlu bimbingan tuh gitu. Seperti itu Bang. Boleh dikatakan gini, mungkin dari referensi ada satu guru yang bisa kita, ya maaf bukan apa-apa, bisa dibayar untuk ngajarin dia gitu loh. Itu sih Bang. Nanti saya coba DM Bunda ya, Bunda Rahma ya. Iya, boleh Bang. Iya, itu aja sih saya mau konfirmasi. Terima kasih banyak saudaraku. Tapi Bang, sebelum turun, kalau bersyahadat di Kombal Api itu nanti dapat sertifikat. Sertifikatnya itu sangat membantu. Kalau ada yang diurus, itu menandakan bahwa benar dia sudah di Islam gitu loh, sudah bersyahadat. Kalau di entah ya di tempat lain ya ada sertifikat atau enggak ya. Terus kami akan pantau apa kebutuhannya. Tapi terserah abang ya, terserah deh. Iya, karena saya posisinya kan nggak satu kota gitu ya. Saya memang orang Medan tapi kerja di Aceh. Gitu. Izin itu apanya, adiknya atau apanya Bang? Itu sebenarnya teman gitu loh. Oh teman. Jadi maksudnya itu kita arahkan kalau ada yang bisa bertanggung jawab di Medan untuk membimbing. Ya udah kita serahkan ke dia, kalaupun ada biaya berapa itu kita biayain lah gitu. Seperti itu. Mungkin guru ngaji atau apa gitu. Seperti itu Bunda. DM ya Bang, nanti saya kasih nomornya Bang Saiful. Siap. Itu aja sih ya Bunda dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Ada Bu Darni di bawah, nggak mau naik dia. Bu Darni, mendik-mendik doang dia itu. Susah memang. Kalau berdiskusi itu hanya berdasarkan rasa. Diskusi itu di area publik kayak gini, apalagi mengenai perbandingan agama ya, itu bukan rasa, tapi data dan fakta yang masuk akal. Tapi kalau berdasarkan rasa ya ditabrak semua. Udah jelas misalnya nih, itu telur ayam loh itu gitu loh. Datang yang, Kak, itu bukan telur ayam, itu telur babi katanya gitu. Ya kalau udah begitu gimana coba diskusi? Sudah termindset di dalam benaknya itu, apapun yang lu nemuin, pokoknya. Jangan terima itu, gitu loh. Susah diskusi orang kayak gitu. Kayak ibu tadi tuh, Ibu Nita ya, nggak bisa dirubah itu udah karat, udah jelas-jelas makhluk hidup itu, yang namanya makhluk hidup itu pernah hidup di dunia ini. Kok jadi Tuhan? Nah jadi susah kan? Kalau lagi tadi satu ngomong kayak gini. Yang awal-awal itu, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yesus? Mikir dia, lama banget baru diakui beda. Itu loh. Terus apa Kak katanya? Ini kok diputar-putar, diulang-ulang. Ya menurut Bang Rijal tadi, karena sampean itu kalau menjawab tidak percaya diri dengan jawaban. Karena apa? Karena masih memakai kata ujungnya tetapi.
Gitu loh. Jadi ragu dengan jawabannya. Itu yang membuat sebenarnya kesimpulannya bahwa kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Kira-kira begitu. Ada yang baru naik, disambit dulu. Disambut. Halo. Selamat malam, Baik Song. Halo. Baik. Mau nanya Kak. Baik Song. Islam. Kristen Muslim. Non Muslim. Mau nanya Kak. Non Muslim. Ya. Mau nanya. Kau coba perjelas suaramu dulu bang. Kau Mau Kristen. nanya kalau di Islam itu boleh. Kau Kristen bang atau Islam? Ya mencari agama. Berarti kau nggak beragama? Seeking the truth, artinya nyari agama lah. Ya bang, mau nanya bang, di Islam itu boleh. Jelas dulu agama lu bro. Susah amat sih. Dikit aja. Agama lu apa dulu? Agama ya, agama saya. Gue ludahi lu nanti ya kalau gue tanya baik-baik ya. Kalau nggak mau jawab. Kenapa? Agama lu apa? Nyari agama. Lagi nyari, belajar. Oh, agama apa? Belum ada. Dasar ngepet lo. Ini apa sih lo? Mending lu mati aja ya dari. KTP-mu apa di situ bang? KTP-mu? KTP. Ya. Saya keluarga Muslim. Kenapa kau malu kali? Kau bukan keluargamu, kutanya kamu. KTP-mu apa? Mana si Petra itu? Halo Bu Terni. Ya. KTP-mu apa? Ya Di Islam itu boleh naruh saham. Ini aja dulu. Mau udah gitu KTP-nya itu. Udah gitu aja. Mampus. Kena mukanya itu. Kenapa diludah-ludahi? Saya pas lagi di sebelahnya juga. Mantap. Bu Darni kalau nggak minggir kena juga lah Bu Darni. Untung aja Bu Darni minggir dikit. Apa itu? Aduh, udah mau tidur aku tadi. Capek aku dari tadi udah debat. Aku tadi kan di tempatnya si Bang Pandi. Udah lama debatnya tadi, capek udah. Ini udah mau ngantuk. Bukuku pun di meja. Nih, kenapa gula itu manis Bu Darni? Terima kasih jawabannya. Bu Darni, kenapa air laut itu asin? Terima kasih jawabannya. Bu Darni, kenapa anaknya Bunda Maria nggak ada perempuan? Laki semua. Terima kasih jawabannya. Itu doang sih. Benar nih capek katanya. Cahya, silakan Cahya. Bener mah, sambung lagi tuh. Tarja. Selamat malam Tarja. Astagfirullahaladzim. Jess. Selamat malam. Assalamualaikum saudara. Jess. Oh Jess. Memang udah ada kok di atas. Nama lengkapnya itu Jessica dia. Ngomong-ngomong Jess, ini yang ngomong Allah Bang Andi, cuman sama orang tuanya diusir. Makanya saya kemarin komunikasi dengan Ustadz Adib, dia di Jakarta Selatan sekarang.
Jess ngomong Jess. Pak Haji Ferry. Pak Haji Ferry monitor Pak Haji. Pak Haji Ferry. Pak Haji tidur mungkin. Ya, selamat malam, Jess. Jess, selamat malam. Bisa dibuka mute-nya, Jess? Ya Om, selamat malam. Ada papahnya di kamarnya, ada papahnya. Oh, cuma nge-tapping. Itu yang jawab tadi tuh Jason Handi. Jess kalau nggak mau ngomong, saya turunkan Jess. Ada bapaknya, Bang Ustadz. Iya, dia dikunci di rumahnya katanya, dikunci. Bapaknya Stanik, Pak Hendi, dia ada di Jakarta Selatan. Mungkin dekat dengan Mas Hendi. Dia kerja apa? Gereja apa dia? Kristen apa dia? Dia Katolik dia. Kalau Oh, Jess. Katolik. Oh iya. Kirain Advent. Kalau Advent susah untuk murtad itu. Kalau Advent agak kuat dia. Apa? Karena kalau di Advent ada khusus belajar sekolah sahabat kami 1 jam. Di sana kita diperbolehkan untuk bertanya, karena ada buku kami sekolah sahabat namanya, pelajaran sekolah sahabat tentang Alkitab ya. Nah, nanti di rumah kita pelajari mulai dari hari Sabat sampai hari minggunya lagi kan kita pelajari. Nanti apa yang kita mau tanya yang nggak kita tahu bisa ditanya ke pemimpin nanti. Jadi kami cerdas-cerdas kalau yang di Advent itu karena selalu terbuka belajar gitu. Yakin, cerdas. Coba aku uji Bu Darni. Cerdas dong. Boleh diuji nih ya. Kalau Bu Darni ini kalau masalah dagang, keuangan, hebat dia kan bisnismen kan. Tapi kalau sudah menyangkut konsep ketuhanan, coba tanya Kang Dito, tes. Enggak, kalau dengan orang Advent itu bukan di ranah ketuhanan, tetapi di ranah karena hukum Taurat itu kan berlaku untuk Bani Israel, termasuk hari ke-7. Nah, Advent ini orang Bani Israel enggak? Advent, pengikut Yesus. Ntar dulu, bukan itu pertanyaannya. Jadi memuliakan hari Sabat itu yang diperintahkan 10 hukum Taurat kan dikhususkan kepada Bani Israel. Nah, awalnya Bani Israel. Iya. Nah, Advent yang di Indonesia ini ada hubungan apa dengan Bani Israel? Ya karena kita kan ciptaan Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan harus tunduk dan patuh kepada 10 hukum. Dengan nggak nyambung. Ya. Nggak nyambung. Aku ambil buku sebentar. Nggak nyambung. Tunggu sebentar. Hukum. Dengar. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, itulah 10 hukum. Kedua, 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Elohim, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti 10 hukum, ia adalah seorang pendusta. Itu. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, gimana itu? Coba dibacain. Itu seluruh manusia ini. Ya. Coba dibacain Efesus 15. Iya, tahu aku itu. Cuman nggak hafal aku. Ya udah dibaca. Ya, Efesus 2:15. Bentar ya, Efesus 2:15. Dengan matinya, itu ya. 15. Dipersatukan hukum itu dengan Yesus. Judulnya aja udah dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan, enggak boleh, untuk menciptakan
Iya, teruskanlah. Itu makanya kedatangan Yesus ini dia untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, mengadakan damai sejahtera, nggak mungkin dia pembunuh, nggak mungkin dia penjina, nggak mungkin dia menyembah berhala, nggak mungkin dia menyebut nama Elohim sembarangan. Dia menguduskan hari Sabat, dan seterusnya. 10 hukum itu damai sejahtera. Gitu. Baik, pertanyaan saya, dibatalin nggak hukum Taurat itu? Iya, dibatalin, dipersatukan di dalam Yesus. Maksudnya bukan dihapus, bukan dihapus, dipersatukan di dalam Yesus. Nggak mungkin dong dihapus itu. Kalau dihapus itu membunuhlah, mencurilah, berzinahlah, menyembah berhala lah. Apalagi tidak menghormati orang tua lah, tidak menguduskan hari Sabat, membunuh, mencuri, berzina, berdusta, mengingini milik sesamanya manusia. Kayak binatang lah hati kita ini kalau kayak gitu, kalau kita menghapus 10 hukum. Jadi 10 hukum ini adalah moral kepada seluruh umat manusia. Itu dia, luar biasa itu. Elohim kita itu diturunkan 10 hukum itu agar kita menjadi damai sejahtera. Ya enggak? Mana ada yang salah di situ? Jadi kami umat Masihat PEN hari ke-7 adalah sisa umat pilihan yang masih setia kepada hukum-hukumnya. Gitu dia saya. Iya dong. Dah, dengar ini Joshua 4 ayat 7. Sebab itu batu-batu inilah akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Batu-batu apa maksudnya? Batu 10 hukum. Bukan batu biasa yang kosong, tapi batu 10 hukum lah itu. Nah ini Yosua 4 ayat 7. Itu untuk orang Israel benarnya, bukan untuk orang Indonesia. Iya dong, kan awalnya kan datang turun kebenaran di Bani Israel, benar itu. Lalu kita rupanya enggak pengikut Tuhan, kita rupanya manusia sekarang di luar dari Bani Israel. Ya kita kan ciptaan Tuhan, kita harus ikut. Makanya dikatakan Markus 2 ayat 27-28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya kita manusia harus dong menguduskan hari Sabat. Kenapa? Maaf ya, sedikit lagi, maaf. Coba kalian tanya seluruh tukang-tukang ilmu-ilmu, yang ilmu jampilah, ilmu apalah, tanya mereka, tidak mampan dia mengambilnya itu hari Sabat, tetapi dia mampannya itu hari Jumat, malam Jumat Kliwon. Kenapa tidak mampan hari Sabat? Karena itu sudah dikuduskan, disucikan. Nah itu, jadi betul itu kawan-kawan, gak bohong. Dengar ya, Mazmur 19 ayat 8-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu udah kembali ke Efesus 2:15 kembali. Ada yang dibatalkan di situ. Iya, tapi dipersatukan. Teruskan ayatnya lagi dong, jangan diputuskan. Dipersatukan di dalam Yesus, menjadi keduanya menjadi damai sejahtera. Jadi kalau ada teman-teman kita mengatakan nggak perlu lagi hukum Taurat, itu sudah bayang-bayang, kata si Elia Maron. Elia Maron mengatakan bayang-bayang, membunuhlah, berzinalah kau, mencurilah kau. Makanya kau gantilah hari Sabat itu menjadi hari yang lain. Makanya Yesus nanti berkata, enyahlah kau, hai engkau Elia Maron, karena engkau telah merubah hukum. Katanya nanti, itu bagi orang Kristen memang itu. Yang tidak meniadakan 10 hukum tadi, merubah-rubah malahan, berombak. Udah dibilang kuduskan hari Sabat. Lalu datang manusia dengan enaknya kita menukarnya itu menjadi hari Kamis atau hari Senin. Itu hukum, tangan Tuhan mencatatnya itu loh di 2 loh batu kepada nabi awalnya atau hari Minggu. Assalamualaikum. Bilanglah hari Minggu, hari Senin, Selasa dan seterusnya. Siapa itu kafir berubah disuruh ke Minggu kita. itu? Nggak ada. Yang disuruh berhari Sabat. Siapa itu yang nyuruh pindah hari Minggu itu siapa itu? Ya itu mereka-mereka yang menukar lah. Ya tanya aja sama orangnya. Jangan aku hanya menyampaikan firman Tuhan. Makanya disuruh Tuhan, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita sambung yang tadi sore bisa nggak Bu Darni? Apa itu? Tadi sore kan ada. Ini kita ngobrol sebentar. Poin saya ada 2. Poin saya ada 2.